Ya. Sebelum acara dimulai, saya mohon kepada Bapak Ibu Guru peserta webinar untuk tetap on kamera dan mikrofon dalam keadaan off. Jadi Bapak Ibu Guru siap? Baik Bapak Ibu Guru, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Hidayati SPD selaku Ketua Kombel Cendrawasih Guru kelas 6 Dapin 2 dan 4. Yang terhormat Bapak Moh Anwar SPD SD MPD selaku Wakil Ketua Kombel. Yang terhormat Bapak David Indrianto SPD selaku narasumber webinar pada hari ini. Yang terhormat Pengurus Kombel Cendrawasih Ibu Nurul Lalatul Faizah SPD selaku Sekretaris Kombel, Ibu Nurul Hasanah SPD SD MPD selaku Bendara. Dan tak lupa yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang melimpah bagi kita semua, hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar penerapan budaya positif di sekolah. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah bergabung pada webinar yang hari ini. Perkenalkan, saya Husnia Yuliana sebagai moderator pada webinar hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Susunan acara webinar penerapan budaya positif di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, arahan dalam pengisian daftar hadir. Yang kelima, materi inti. 6, sesi tanya jawab. 7, foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon para hadirin untuk menyimak di tempat masing-masing.
Terima kasih hadirin semuanya. Untuk acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Kombel kepada Bu Nur Hidayati SPD, kami persilahkan. Ulang, Bu Kusnia. Oh iya. Untuk acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Kombel kepada Bu Nur Hidayati SPD, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Kusnia selaku moderator atas waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya bisa terdengar jelas Bapak Ibu semua? Iya, jelas Bu. Iya Bu, jelas. Tadi di pendengaran saya Bu Kusnia tadi terputus-putus. Ini lancar ya Bapak Ibu ya? Iya, Lancar. lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Ibu pengurus Kombel Cendrawasih, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar yang ketiga. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Dan tak lupa, marilah kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul kiamah nanti. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, anggota peserta webinar pada hari ini yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini meskipun tadi ada sedikit kendala, webinar praktek baik untuk yang ketiga kalinya bisa terselenggara. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan webinar pertama dengan materi aksi nyata menggunakan Canva oleh Ibu Nurul Hasanah dari SD Negeri Kadilangu 1. Kemudian di webinar kedua kita sudah mendapatkan ilmu dari Bapak Ridwan SPD, SDMPD yang sudah menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang apa tadi Pak David? Hari ini materinya tentang penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif. Maaf. Benar? Ya, tentang budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga nanti apa yang disampaikan Pak David ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah. Apalagi besok nanti di tahun ajaran baru kita sudah mulai dengan kurikulum yang baru. Entah nanti masih kurikulum merdeka atau sudah ganti kurikulum yang baik, baru lagi. Karena kabarnya kurikulumnya berubah lagi menjadi kurikulum nasional, entah betul atau tidak kita tunggu saja karena kita ini kan sebagai pelaku, kita nganut dalangnya. Ya Bapak Ibu, kalau dalangnya nanti keinginannya seperti itu, maka kita sebagai orang bawahan hanya mengikuti saja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa mengikuti apa yang dalangnya inginkan. Nonton ya Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan hari ini, Pak David Indrianto dari SD Negeri Bangun 1 akan menjadi narasumber kita atau pemateri kita untuk menyampaikan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk jelasnya apa sih itu budaya positif? Gitu. Mari kita dengarkan bersama paparan atau praktik baik dari yang pernah Pak David lakukan di sekolah.
Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya. Dan harapan saya praktek baik yang nanti akan disampaikan Pak David ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan anak-anak didik kita dan kita juga. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan sebelum saya akhiri, karena sebentar lagi minggu depan kita sudah menjalankan ibadah puasa, Bapak Ibu. Untuk yang menjalankan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita nanti di dalam menjalankan ibadah nanti kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kiranya tidak etis kalau saya berbicara panjang lebar, maka saya akhiri, cukup sekian, bisa dilanjutkan untuk acara yang berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kembalikan kepada moderator, monggo khususnya bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih untuk sambutan Bu Nur Hidayati. Untuk sambutan yang kedua oleh Wakil Ketua Kombel kepada Bapak Muh Anwar SPD SDMPD, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara saya terdengar gitu, Bapak? Dengar, Pak. Ya, Bapak. Terdengar. Dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada Ibu Nur Hidayati selaku Ketua Kombel yang saya hormati, pada Ibu Nurul Lailatil Faiyah selaku Sekretaris Kombel yang saya hormati, Operator Teknik Ibu Nurul Hasanah, yang saya hormati pemateri Bapak David Udrianto, yang saya hormati moderator acara Ibu Husnia Yuliana, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu teman sejawat yang mengikuti Kombel ini dari Dapin 2 dan 4 di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, teman sejawat yang berbahagia di mana saja, seperti kita ketahui bahwa sekolah sebagai tempat persemaian bagi anak-anak kita, murid-murid kita untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai kebajikan. Keberadaan murid-murid dengan segala keunikan menjadi modal dan sekaligus potensi positif bagi penumbuhan nilai-nilai positif yang sifatnya universal. Begitu pula sekolah mempunyai peran utama khususnya dalam mendukung penumbuhan nilai-nilai kebajikan. Maka kehadiran sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi warganya dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Bapak Ibu, harapan berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama seluruh warga sekolah akan menginterpelasi dalam diri warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang telah menginternalisasi akan berulang dengan penuh kesadaran individu, warga sekolah, dan yang menyangkut semua kegiatan-kegiatan baik akan menjadi budaya positif di sekolah. Idealitas di sekolah tersebut harus dimulai dari merumuskan keyakinan bersama tentang nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari manapun. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini
merupakan fondasi berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Dalam konteks ini nanti nilai-nilai kebajikan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, penerapan budaya positif di sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid-murid, guru, orang tua, serta masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada webinar kali ini nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber handal kita, Bapak David Indrianto SPD, dengan topik penerapan budaya positif di sekolah. Harapannya semoga webinar ini membawa dampak positif terbangunnya nilai-nilai kebajikan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup sambutan ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moh Anwar atas sambutannya. Sangat jelas sekali sambutannya, sangat bagus, penuh semangat untuk kita semua di sini. Baik, untuk acara yang keempat, arahan dalam pengisian daftar hadir yang akan saya bacakan dan pandu dari sini Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar semuanya, di akhir acara ini, di acara webinar ini nanti akan dibagikan link daftar hadir yang akan Bapak Ibu isi untuk mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu Guru, untuk mengisi daftar hadir webinar penerapan budaya positif di sekolah ini, Bapak Ibu Guru akan mengisi beberapa poin, yaitu yang pertama nama lengkap dan gelar, yang kedua sekolah, yang ketiga peran, dan yang keempat adalah email, yang kelima screenshot kegiatan. Semua poin ini harus Bapak Ibu isi agar dapat nantinya dikirim atau dikumpulkan. Pengisian daftar hadir ini sangat berpengaruh dalam perolehan sertifikat Bapak Ibu Guru nanti, karena apa yang panjenengan Bapak Ibu Guru semuanya isi akan langsung nge-link di sertifikat yang akan dibagikan. Yang pertama diisi di sini adalah nama lengkap dan gelar. Isikan nama lengkap Bapak Ibu semuanya dengan benar, disertai dengan gelar yang dimiliki. Bisa, misalkan saya beri contoh penulisan nama lengkap, saya menggunakan huruf kapital semuanya, nggih Bapak Ibu. Bisa mungkin tidak harus kapital semuanya, tapi penggunaan huruf yang benar, sehingga nanti nama di sertifikat pun akan tertulis dengan benar. Kemudian nama sekolah juga bisa diisikan dengan huruf kapital dengan lengkap deh Bapak Ibu. Kalau bisa sekarang kita membiasakan menulis nama sekolah itu sesuai nomenklatur sekolahan. Jadi nanti benar. Seperti ini nggih. Atau mungkin boleh ditambahi Kecamatan Demak, atau cukup seperti ini juga tidak apa-apa. Yang kemudian peran di sini pilihlah peran sesuai dengan peran masing-masing ketika mengikuti webinar. Misalkan peserta, pilih saja peserta, narasumber, ketua, wakil, sekretaris maupun moderator.
Kemudian tuliskan email Bapak Ibu sesuai email panjenengan, email yang masih aktif. Karena apa? Sertifikat yang dikirim akan langsung dikirim ke email masing-masing. Biar tidak terjadi kesalahan, Bapak Ibu bisa melakukan pengopian dari akun yang Bapak miliki. Kemudian screenshot kegiatan ini bisa diambil dari ketika mengikuti webinar. Jangan lupa untuk menyalakan kamera sehingga ketika screenshot akan tampak wajah Bapak Ibu guru. Nanti kirim ke tambahkan file di sini. Nanti bisa ditambahkan, dipilih di mana penyimpanan screenshotan foto Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan mengenai pengisian daftar hadir ini, bisa ditanyakan lewat chat. Nanti akan saya jawab ya Bapak Ibu guru. Kemudian link ini akan dibagikan nanti di akhir acara. Cukup sekian penjelasan saya mengenai pengisian daftar hadir. Bapak Ibu guru sudah jelas ya? Untuk acara selanjutnya, yaitu acara kelima, adalah materi inti. Sebelum kita masuk ke materi inti, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk tetap menyalakan kamera atau on kamera dan mematikan mikrofonnya, sehingga nanti saat pemateri membacakan materinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga apa yang disampaikan dapat kita terima dengan baik, ya Bapak Ibu guru. Baik, para hadirin webinar semuanya, sekolah adalah suatu tempat belajar yang menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga dapat memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah. Untuk itu diperlukan adanya penerapan budaya positif di sekolah. Lantas seperti apakah penerapan budaya positif di sekolah itu, Bapak Ibu guru? Untuk mengetahui hal itu, kita akan membahas bersama narasumber kita hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Bapak David Indrianto SPD. Beliau adalah guru SD Negeri Bangu 1 Kecamatan Demak. Beliau juga merupakan CGP Angkatan 10. Halo Pak David, apa kabar hari ini? Ya Bu, baik-baik saja Bu. Baik Pak David, waktu kami persilahkan kepada Pak David untuk menyampaikan materi pada hari ini. Bu Nurul, bagaimana? Bisa Bu? Siap Bapak David. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Komunitas Belajar Cendrawasih, dan saya hormati juga Bapak Wakil Ketua Pak Moh Anwar, dan saya hormati juga Ibu Sekretaris Ibu Nurul, dan juga Ibu Bendara Ibu Nurul juga, dan Ibu Moderator Bu Kusnia, dan tidak lupa juga rekan belajar saya Pak Ridwan. Terima kasih sudah dibantu berkolaborasi kemarin ya. Dan tidak lupa juga seluruh peserta Kombel Belajar Cendrawasih. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul walaupun di dunia maya
dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Terima kasih. Sebelum materi ini saya sampaikan, saya di sini perkenalkan dulu, nama saya David Indrianto dari SD Negeri Bangun 1. Saya juga harus saat ini sudah mulai masuk di CGB Angkatan 10. Ya. Untuk materi ini nanti saya masih dalam penjajakan. Saya berterima kasih kepada Pak Ridwan yang telah sudah menggurui saya. Gitu ya Pak Ridwan ya. Terima kasih. Saya juga karena di sini saya juga belajar. Jadi nanti kita sharing saja. Saya di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu sekalian yang sudah senior-senior dalam belajar, dalam menyelesaikan masalah juga. Dan pastinya untuk materi ini budaya positif itu tidak asing. Gitu ya. Maaf Pak David. Ya. Stop yang satu bisa dijauhkan atau dimatikan saja Pak. Karena suaranya dengung, jadi peserta nanti. Gitu. Iya. Siap. Yang di hadapan Pak David saja. Yang satunya dijauhkan atau dipindahkan atau dimatikan Pak. Bagaimana Bu suaranya? Ya sudah Pak. Sambung. Sudah, ya. Ya, untuk materi kita lanjutkan Bu Nurul. Ya, untuk budaya positif kita mulai ya Bu ya. Untuk materi budaya positif ini dibagi menjadi 5, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, yang ketiga posisi kontrol, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima segitiga restitusi. Ya, lanjut Ibu. Ya. Untuk budaya positif yang kita bahas hari ini, itu nanti khususnya adalah untuk disiplin positif. Yang pertama. Untuk yang kedua, keyakinan atau kesepakatan kelas. Untuk yang ketiga adalah segitiga restitusi. Ya, selanjutnya. Untuk yang pertama, kita pahami dulu. Untuk yang pertama adalah yang kita bahas adalah disiplin positif. Di mana disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin konotasinya disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan atau menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, lanjut. Pengertian disiplin positif adalah pendekatan dalam pengelolaan perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada pemberian pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Selanjutnya. Ya, dari kegiatan disiplin ini kita pastinya di sekolah sudah biasa ya Bu ya dengan kegiatan disiplin seperti ketika penyambutan peserta didik yang baru datang itu sangat sudah membudaya di daerah kita. Setiap pagi ada yang piket, mungkin 3 atau sampai 4 orang guru yang berada di depan gerbang untuk menjemput atau memberikan semangat pada anak-anak untuk keinginan untuk belajar, begitu. Jadi datang tepat waktu. Jadi perhatian kita sebagai guru atau pendidik itu dimulai dari pagi, ya. Jadi seperti itu kegiatan disiplin. Jadi paling tidak kita sudah mencontohkan sebagai guru, kita juga datang lebih awal menyapa peserta didik di pagi hari. Itu.
Terus juga kegiatan disiplin tidak hanya itu saja. Jadi ketika anak-anak sudah jam 7 masuk, itu juga berbaris dengan rapi yang seperti sudah kita laksanakan bersama. Ketika mau masuk jam 7 baris dulu, masuk dengan baik dalam kelas. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus membuang sampah, memilah sampah. Ini sudah kita jalankan. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat mengetahui, ya, sangat sudah familiar sekali dengan kegiatan kebersihan. Kalau saya itu di sekolahan saya itu setiap hampir Jumat. Jadi ada Jumat bersih. Jadi setiap lingkungan itu pasti diadakan kebersihan dari kelas. Kita yang diajak untuk kebersihan itu rata-rata kelas besar, begitu. Jadi memilah, nanti ada kegiatan juga ekobrik itu, dalam pembuatan ekobrik itu juga kita manfaatkan dalam memilah sampah itu sendiri. Terus selanjutnya kegiatan disiplin tentang upacara bendera yang sudah kita terapkan setiap hari Senin dan juga hari-hari besar lainnya. Karena dalam upacara bendera itu sendiri menumbuhkan rasa nasionalisme dan lain-lain. Banyak sekali di sana pembelajaran yang didapatkan. Ya, gitu. Selanjutnya Ibu Nurul. Terus materi yang kedua yaitu keyakinan dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dalam hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana kita harusnya berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan kita. Pentingnya nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan. Pedoman moral. Nilai-nilai ini memberikan pedoman moral yang kuat kepada individu, membantu mereka membuat keputusan yang baik dan beretika. Penghargaan terhadap keberagaman. Nilai-nilai kebajikan universal mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan latar belakang individu, membantu menciptakan lingkungan inklusif. Selanjutnya, pemahaman tentang kebaikan. Nilai-nilai ini membantu individu untuk memahami makna sebenarnya dari kebaikan dan altruisme, mendorong mereka untuk berperilaku baik terhadap orang lain. Pengembangan karakter yang holistik. Penerapan nilai-nilai kebajikan universal membantu mengembangkan karakter yang holistik, termasuk integritas, kejujuran, dan keadilan. Nah, ini untuk dokumentasi penyusunan kesepakatan kelas kita bisa mulai nanti untuk persiapan itu kesepakatan kelas itu baiknya itu dilakukan pada waktu tahun ajaran baru. Jadi ketika tahun ajaran baru dengan pastinya murid baru juga di awal kita membuat kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas ini memang kultur kita beda-beda di setiap daerah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan daerah masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Jadi untuk aturan ini di luar dari aturan sekolahan. Bukan berarti kita membuat aturan sendiri dalam konteks yang besar, tidak. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita pakai aturan kelas itu, ya. Contoh saja seperti di kelas saya itu kadang itu ada anak yang makan di dalam kelas pada waktu istirahat, itu juga kurang baik. Sebaiknya itu dibuat aturan agar kelas memang bersih, gitu. Itu contoh sedikit. Jadi
sebelum dari aturan-aturan itu semua anak kita suruh membuat yang sudah kita jelaskan, terus kita membuat, kita berikan media kertas, ya, kita berikan media kertas, setiap anak kita kasih satu, menuliskan aturan yang memang membuat kelas itu nyaman nantinya, begitu. Mungkin untuk yang anak laki-laki kan sering bermain sepak bola, nah itu bisa dibuat aturan dalam kelas. Bila di kelas tidak boleh bermain bola, bola harus ditata dengan rapi, tidak boleh digunakan. Kalau digunakan itu harus di luar. Contoh saja seperti itu. Nah, setelah setiap anak itu membuat aturan atau menuliskan aturan satu atau dua, setelah ditulis lalu ditempelkan semua, nanti kita pilah, nanti kita kelompokkan, nanti kita ringkas, ya. Jadi kita ringkas mana yang jika ada yang sama, aturan yang sama, kita nanti jadikan satu. Jadi aturan yang dibuat oleh peserta didik kita nanti akan kita terapkan di kelas kita. Gitu, hasil kesepakatan kelas nanti kita buat desain dengan bagus, nanti terus ditempelkan di kelas. Nah, paling tidak seperti itu. Lanjut Bu Nurul. Nah, ini paling tidak ini ada yang seperti ini. Jadi dicetak, terus nanti dibuat seperti apa? Dicetak MMT. Jadi nanti dibuat besar biar seluruh warga kelas tahu semua. Jadi kalau di kelas saya itu seperti membuang sampah harus pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, gitu. Jadi aturan-aturan itu memang harus dijalankan atas kesepakatan kelas ini. Ini memang cocok ketika nanti kita menghadapi tahun ajaran. Ya, ini nanti ada video. Kalau tadi saya kan hanya cerita. Ini saya ambilkan dari video dari YouTube juga. Nanti bisa diputar ya, Bu Nurul ya. Selanjutnya Bu Nurul, biar lebih jelas visualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ya alhamdulillah, ya meskipun suasana agak mendung, hujan, kalian bisa masuk dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, lalu patuhi protokol kesehatan apa? COVID ya. Ya anak-anak, sekarang Bu Nurul tanya ya kepada kalian. Nah, kira-kira untuk menjaga kesehatan kalian, apa yang perlu kalian lakukan? Ya, coba tunggu biar tidak berebut. Silakan Putri. Dari Keruman menjaga kesehatan ya. Ya. Coba Abbas. Memakai masker. Dinda. Mencuci tangan. Ya, menjaga kesehatan ya dengan mencuci tangan. Fida. Menjaga kebersihan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa, mengakhiri segala sesuatu kegiatannya dengan doa juga. Nah, Abbas, Bu Nurul minta tolong Abbas dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Bersiap, berdoa mulai. Bismillah.
Terima kasih Abah sudah memimpin temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, semoga pelajaran hari ini lebih bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, anak-anak, sebelum memulai kebiasaan kita ya, dan menjadi pembiasaan, yaitu melaksanakan tepuk PPK dan salam PPK yang akan dibantu ya atau dibimbing oleh teman kalian, yaitu Nuril. Nuril, silakan maju ke depan ya untuk memandu tepuk PPK dan salam PPK. Silakan Nuril. Ayo bersama-sama ya kita anak-anak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Tangannya cerdas, berkarakter, menyenangkan, Luar biasa, hebat ya. Begitu. Terima kasih Nuril. Silahkan duduk lagi di tempatnya. Anak-anak, kita sebenarnya memiliki peraturan ya. Peraturan kelas dan peraturan sekolah. Kalian mengenalnya dengan tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Nah, namun sekarang kita akan merubah tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas. Kamu yakin ya? Menjadi keyakinan kelas, bukan tata tertib lagi. Ya, mungkin kalau tata tertib sekolah masih tetap ya anak-anak ya, kita harus punya tata tertib sekolah. Nah, apa tujuan tata tertib? Kira-kira ada yang paham tidak apa tujuan tata tertib? Coba angkat tangannya, silakan beri pendapat. Ya, Karin. agar terjadi kerukunan dan keharmonisan. Oh, tata tertib kata Karin agar tercipta kerukunan dan keharmonisan. Nah, keharmonisan warga sekolah. Apakah ada pendapat yang lain anak-anak? Silahkan duduk nak. Anak siapa lagi yang memberikan pendapat? Ya Renata, silahkan. Agar tercipta ketertiban di sekolah. Ya betul, ketertiban di sekolah. Ya, lebih tertib, lebih teratur, ya kan di sekolahmu ya. Tidak terjadi kericuhan, maka dibentuklah atau dibuatlah tata tertib sekolah. Sekarang tata tertib kelas. Nah, tadinya kita punya tata tertib kelas, tapi Bu Nurul berharap kita punya keyakinan kelas agar kalian lebih yakin ya. Lebih yakin agar kelas kita lebih baik lagi ya, bukan hanya tata tertib, tapi kalian yakini ya, kalian pegang teguh, kalian laksanakan dengan baik. Begitu anak-anak ya. Nah, misal ya, untuk keyakinan kalimatnya, kata-katanya harus kata-kata yang positif anak-anak. Jangan sampai kata-katanya negatif. Misal harus, harus, kata-kata harus, kamu seperti ada penekanan ya, seperti ada paksaan, bukan dari hatimu sendiri. Bu Nurul berharap kata keyakinan itu sifatnya positif ya, memberi semangat kalian. Kalian tidak merasa tertekan, tetapi ya keyakinan ini menggunakan kata-kata positif yang membangkitkan semangat kalian ya, membangkitkan motivasi kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, misal contohnya ya, Bu Nurul kasih contoh. Kita membuat keyakinan kelas. Menghormati dan menghargai teman. Ya kan? Ya. Bu Nurul tidak mengatakan harus menghargai teman. Wah, kamu sepertinya seolah-olah terpaksa, dipaksa. Ya kan? Kira-kira bisa tidak membuat keyakinan sendiri? Setiap anak membuat satu keyakinan. Setelah itu, nah ini Bu Nurul sudah menyiapkan ya papan keyakinan kelas. Tadi kamu bertanya-tanya, nah Bu Nurul buat apa ya? Kok ada tulisannya keyakinan kelas di sini? Nanti kalian membuat, terserah kalian bentuk seperti apa. Tulisannya yang baik, yang rapi, yang bagus ya. Nanti kalian kata-katanya ditempel di
Papan keyakinan kelas. Bisa tidak anak-anak? Bisa. Nah, bagus. Yuk, silahkan kalian membuat ya kreasi kalian sendiri, dan setelah itu Bu Nurul ingin tahu kalian bacakan keyakinan kelas yang menurut kalian cocok dengan kelas kalian. Begitu ya anak-anak? Ya. Nah, silahkan kalian membuat. Sekarang Bu Nurul beri waktu ya. Waktunya 10 menit. Silakan anak-anak. Sudah selesai ya. Sekarang Ibu Nur ingin tahu. Silahkan Fidanya berdiri, dibacakan. Punya Fida apa ya? Kira-kira keyakinan kelasnya? Saling menghargai dan berkata sopan terhadap guru. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Bagus. Ya betul. Silahkan dibaca Risma. Keyakinan kelasmu apa, Nak? Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas ya. Mungkin bisa ditambah ya. Melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Nah, ya ditambah ya kan? Boleh. Tepuk tangan untuk Risma. Sekarang Fitri. Saling menghargai dan menghormati ya, bukan hanya guru Bu Nur berharap, tetapi kita semua saling menghargai dan menghormati. Nah, ya siapa lagi? Nuril. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, bagus sekali, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi kita sudah melaksanakan itu ya. Dan semoga itu selalu tetap menjadi keyakinan kelas kita. Begitu ya anak-anak? Nah, tadi Karin. Ayo Karin, silahkan Karin dibacakan, Nak. Berdiri. Boleh berdiri. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Bagus sekali. Karena dalam situasi seperti ini, kondisi COVID ya anak-anak ya, kalian wajib bukan hanya menjaga kebersihan diri kalian saja, tetapi juga menjaga kebersihan kelas. Nah, kita bersama-sama sebelum memulai disemprot ya disinfektan, begitu ya. Nah, yuk. Siapa lagi ya? Satu lagi. Dinda. Iya, saling tolong menolong ya. Misal, nah, saling tolong menolong bukan hanya di dalam kelas ya, kalau bisa di luar juga. Menurut rasa kalian sudah baik ya membuat keyakinan kelas. Sekarang untuk yang ditempel awal, silahkan anak, kamu bisa tempelkan keyakinan kelasmu. Ya, Bu Nurul akan menyediakan lem di sini. Silahkan anak, ditempel keyakinan kelasnya. Sudah menempelkan ya keyakinan kelas yang menurut kalian baik. Nah, dan diterapkan ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, tadi kata-katanya sudah bagus sekali ya. Kata-katanya memotivasi, kata-katanya memberi hal-hal positif ya. Bu Nurul berharap kalian bisa menerapkannya tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Menerapkannya dengan penuh rasa ikhlas ya. Ikhlas begitu ya. Nah, terima kasih anak-anak. Dan ini kita sepakati ya keyakinan kelas. Nah,
untuk semangat kalian, Bu Nur ingin kalian tepuk satu kali. Tepuk setengah. Tepuk setengah. 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 3. Setengah. 1, 2, 3, 4. Setengah. 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 Nah, terima kasih anak-anak. Ya, jadi tadi terima kasih. Tadi adalah video contoh dalam secara visualisasinya itu seperti itu. Nanti bisa tidak harus persis. Kalau saya itu menggunakan kertas yang sederhana ditempelkan hanya di papan tulis. Tadi juga cukup menarik untuk kita tiru atau kita bisa inovasi lagi untuk yang lebih baik gitu. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Selanjutnya. Tahapan segitiga restitusi. Ya, ini jadi tahapan, ada yang namanya validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilisasi identitas. Jadi nanti segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan masalah, mengharapkan anak itu bisa kembali dengan keadaan yang seperti biasa atau normal agar dapat diterima untuk lingkungan sekitar, terutama ini di sekolahan. Jadi memberikan solusi kepada anak agar tidak ketika mengalami atau merasa dirinya bersalah, jadi ada rasa motivasi untuk bangkit kembali. Selanjutnya, langkah-langkah tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah kata-kata yang memberikan motivasi ketika anak peserta didik membuat kesalahan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kestabilan identitas. Bahwa yang berbuat salah itu tidak hanya peserta didik, tidak hanya seorang saja, tapi kesalahan bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Lanjutnya, Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Selanjutnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, Ibu. Ya, ini adalah contoh segitiga restitusi di mana murid ini tidak usah diputar, Ibu, videonya tidak usah. Ini hanya sebentar kok videonya. Jadi anak ini ketika waktu itu sedang berangkat ke sekolah itu terlambat. Jadi terlambat karena memang sekolahnya itu ada pintu gerbangnya. Ketika ada kegiatan, gerbangnya ditutup, dan akhirnya anak tersebut menunggu hingga upacara selesai. Gitu. Selanjutnya, Ibu. Jadi di sini penjelasan muridnya yang bersekolah menggunakan segitiga restitusi.
Jadi melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini guru memang kalau guru SD itu multi kompleks ya Bapak Ibu ya. Kalau di SMP kan ada BK. Jadi di sini saya yakin Bapak Ibu sangat berpengalaman dalam mengatasi masalah-masalah bimbingan-bimbingan seperti ini. Jadi ketika ada anak yang tidak tepat waktu dalam masuk kelas, itu pasti pernah mengalami dan secara tidak langsung itu sudah melakukan segitiga restitusi ini. Saya yakin, saya juga juga sering mendapat anak yang menyelesaikan masalah seperti itu secara tidak langsung. Ya memang itu kewajiban kita sebagai guru. Tapi ketika belajar segitiga restitusi ini, oh ternyata ada toh ilmunya yang seperti ini. Nah ini ya saya juga baru tahu ada segitiga restitusi ini. Ternyata juga sudah kita lakukan. Ya cuman untuk dokumentasinya itu memang kita kurang. Jadi nanti saya akan tampilkan beberapa video yang dari beberapa YouTube saya unduh. Ini untuk kita belajar bersama, mungkin menambah wawasan kita dalam melaksanakan segitiga restitusi. Mau tidak mau karena kita guru SD, jadi segitiga restitusi ini sering kita lakukan. Tidak hanya di dalam bidang mata pelajaran saja, tapi juga permasalahan lainnya. Kalau di SMP ada BK, kita untuk guru memang sudah agak lepas dari itu. Tapi kita di sini guru SD, pasti kita yang menyelesaikan. Itu. Jadi nanti ini ada beberapa video yang kasus contoh-contoh kasus dan juga cara menyelesaikannya berdasarkan segitiga restitusi ini. Bu Nurul bisa dilanjut? Ya, ini nanti adalah video video yang pertama adalah kasus mencontek atau melihat jawaban temannya. Selamat siang Lupna. Siang, Pak. Lupna sudah sholat zuhur? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Lupna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, Lupna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lupna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lupna? Betul, Pak. Betul. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Nak? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia, Nak, pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lupna pun juga pernah. Dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lupna tidak mencontek lagi. Nah, Lupna pasti punya alasan kenapa Lupna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Lupna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Betul. Ya. Lupna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Ingat. Apa keyakinan kelas kita?
jujur dalam bertindak. Iya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin. Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Luna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Belajar, terus Mengerjakan semampu. mengerjakan semampunya. Iya. Oke, kemudian Berdoa kepada kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lukna tidak mencontek kembali? Iya. Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lukna mau memulai apa yang Lukna katakan tadi? Hari ini, Pak. Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Lukna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukna. Pak Guru yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu nak. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Selamat pagi Hapsi. Pagi, Pak. Ya, Hapsi sudah istirahat nak? Sudah tadi di kantin. Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Enggak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya. Hapsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa nak? Jam 7.15. Jam 7.15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Artinya Hapsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Pak. Terlambat. Ya. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih nak? Tidak baik. Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik, setiap manusia Hapsi pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Hapsi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra nak. Karena tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman? Ya. Jam berapa tidurnya nak? Jam 9. Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Betul. Baik. Hapsi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Ingat. Masih ingat? Apa itu nak? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Hapsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Hapsi yakini nilai itu? Yakin. Yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur harus lebih Tidur lebih awal. ya. Ya, terus apalagi nak? Terus masang alarm Pasang alarm. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? jam 8. Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Pasang alarm. Ya. Baik. Pasang alarmnya sebelum sholat subuh supaya Hapsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke. Hapsi sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tahu. Kapan mau memulainya? Nanti. Mulai hari ini. Ya. Baik.
Berarti mulai hari ini Hapsi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Hapsi bisa? Bisa. Oke, tos dulu. Hapsi pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Hapsi. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukna, senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya Hapsi, senang sekali diajak Pak Hendra untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Sudah istirahat? Sudah makan dulu? Kira-kira Fakih tahu nggak kenapa Fakih panggil ke sini? Karena Iya, Fakih pasti jajan di kelas ya. Pada saat jam pelajaran ya. Oke, kira-kira kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau betul nak? salah. Salah, iya. Fakih sebenarnya makan itu adalah kebutuhan manusia. Lapar pasti makan. Ya, tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk makan. Iya, kira-kira kalau Fakih makan pada saat jam pelajaran itu perbuatan yang salah? Salah. Belum tahu Fakih kenapa makan di kelas pada saat jam pelajaran? Kenapa? Karena belum sarapan. Oh, belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena takut telat sekolah. Setelah sekolah tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. 9. Berarti agar Fakih besok makan di kelas lagi harus apa ya? Harus sarapan dulu ya? Oke. Fakih masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa saja? Satu, bertindak jujur. Kedua, terus yang ketiga? Tidak makan di kelas. Iya, tidak makan di kelas. Apa? Saat jam belajar. Iya, jam pelajaran. Nanti ketika Fakih makan di kelas pada saat pelajaran, itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Oke. Di sini Bu Guru tidak akan menghakimi Fakih, tidak akan menyalahkan Fakih, tapi Bu Guru akan membantu Fakih mencarikan solusi agar Fakih tidak makan di kelas lagi. Apa yang harus Fakih perbaiki agar Fakih tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran? Sarapan pagi. Iya, sarapan pagi. Terus apa lagi? Harus tidurnya lebih awal ya, agar tidak terlambat sekolah. Oke, pintar. Nah, sekarang kapan Fakih akan memulai tidak makan di kelas lagi? Hari ini? Besok? Iya, oke. Fakih bisa? Ya, Tidak nunggu adik. Pulang selama. Tidak makan di kelas lagi? Oke, siap? Oke, siap Fakih, terima kasih. Skenario kasus 2, mengambil barang orang lain tanpa izin. Pada saat mewarnai gambar, Rafalin kedapatan mengambil krayon milik teman sebelahnya tanpa seizinnya sehingga menyebabkan temannya marah. Paling udah istirahat. Paling tahu nggak kenapa paling guru panggil ke sini? Nggak tahu. Oh iya, tadi Bu Guru lihat paling ngambil krayonnya punya Arya. Betul kan? Betul. Kenapa paling ngambil punya krayon? Krayon. Kalau mengambil barang
adalah sikap yang baik. Ya, Valin bisa jujur. Oke, jujur barang ke orang lain harus apa dulu? Harus izin. Kira-kira kapan Valin mau memulai memperbaiki kesalahan Valin? Besok bisa Valin? Bisa, iya Bu Guru. Hanya ingin Valin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang jujur. Siap bisa? Oke, pas dulu. Oke, terima kasih. Tapi saya merasa saya senang berusaha saya mencari solusi. Nama saya Rafaelin. Saya senang sekali membantu saya mencari solusi. Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu. Ya. Ini dengan kasus yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terlambat? Nanti setelah belajar menghadap bapak ke meja ya. Depan ya. Anu, kenapa kamu terlambat tadi? Siangan. Bangun sudah pukul berapa? Pukul 7 ya. Kesiangan itu biasa ya nak. Semua orang bisa mengalami bangun kesiangan. Bapak juga pernah dulu bangun kesiangan dan sekolah menjadi terlambat. Tetapi Bapak mau merubah bangun kesiangan tersebut. Itu hal biasa, tetapi Pano mau berubah dengan perbuatan itu. Ya. Kesepakatan sekolah kita apa nak? Ya, kesepakatan sekolah kita harus datang lebih awal, lebih pagi. Terus apa lagi? Ya, menjaga sekolah, kebersihan sekolah. Ya, jadi Pano tadi sudah melanggar kesepakatan sekolah atau tidak? Melanggar karena datang sudah jam masuk sekolah. Untuk kedepannya apa yang harus Pano lakukan supaya tidak terlambat sekolah lagi? Bangun lebih pagi dengan bantuan orang tua. Terus apa lagi? Apa lagi yang bisa Pano lakukan? Dengan memakai alarm. Ya, Bapak hargai itu usulan dari Pano. Bapak harap Pano hari-hari ke depannya tidak lagi datang terlambat sekolah ya. Silakan dulu nak. Anak-anak tadi kalian sudah membaca cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Kapan? Kenapa kapan? Kalau sedang belajar, nanti kalian tidak boleh bermain ya. Nanti kalian berdua setelah pembelajaran selesai menghadap bapak di meja bapak ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kalian berdua waktu sedang belajar tadi, kalian bermain ya. Kalian pasti punya alasan kenapa teman sedang belajar, kalian dua bermain. Kenapa bermain? Seru, asik. Ya. Semua orang pasti pernah melakukannya ya. Waktu sedang belajar, apalagi tingkat kalian tingkat anak-anak.
waktu fokus belajar, ada yang asik bermain, ada yang ribut karena tingkat kalian masih suka bermain. Itu tidak apa-apa, tetapi kalian harus punya niat untuk memperbaikinya. Karena kenapa? Kalau kita lagi sedang belajar, kalian bermain, jadi pembelajaran tidak bisa kalian serap 100%, tidak bisa. Karena kalian fokus sedang bermain. Jadi setelah selesai pembelajaran, kalian tidak dapat apa-apa, pembelajaran tidak dapat apa-apa. Jadi ketinggalan pembelajaran. Kesepakatan kelas kita apa? Yang kalian ingat? Tidak boleh bermain saat belajar. Ya, apalagi kesepakatan kelas kita? Apalagi? Kelas kita harus bersih, ya benar. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar, ya. Jadi untuk kedepannya, untuk pembelajaran berikutnya, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki pembelajaran kalian? Tidak akan mengulangi bermain lagi, ya. Terus apa lagi? Ya, tidak akan mengganggu teman. Terus belajar, ya belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak hargai usulan kalian untuk kedepannya. Bapak harap kalian bisa menerapkannya. Kalau sedang belajar, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, sesuai dengan keyakinan kelas kita. Siap duduk. Arah pada Aska. Berikut adalah skenario pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Halo Aska, Atika. Hei, kenapa? Kok kalian cemberut? Ada masalah apa? Ini loh Bu, Aska merusakin kacamata saya sampai lepas loh Bu lensanya. Apa betul begitu Kak? Benar, tapi kan saya nggak sengaja. Lagian Atika naruh kacamatanya di kursi, ya kan saya nggak sengaja. Saya sih udah minta maaf ke Atika, tapi Atikanya tetap marah-marah. Lah, kenapa kamu tadi duduk nggak lihat-lihat sih? Sudah, tidak usah ribut. Sekarang kalian Bu Guru panggil ke sini itu untuk duduk bersama, untuk mencari solusi bagaimana cara memecahkan masalah ini. Bukan untuk saling menyalahkan dan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Begitu. Iya Bu. Atika, semua orang di dunia ini pasti punya rasa amarah. Begitu juga dengan Bu Guru. Bu Guru juga suka marah kalau ada yang membuat kesal dan julid pada Bu Guru. Tapi tadi kamu cuma marah-marah saja kan sama Aska? Tidak mencubit atau memukulnya? Tidak Bu, saya hanya marah-marah saja. Tadinya saya ingin banget memukul, tapi saya tahan karena saya kasihan kepada Aska. Wah, bagus dong. Berarti kamu masih punya rasa kasihan dan masih bisa menahan amarah kamu. Nah Atika, tadi kamu kan sudah marah-marah sama Aska. Sekarang kira-kira apa yang kamu rasakan? Apakah kamu sudah merasa lega atau malah nggak karuan? Terus setelah kamu marah-marah, apakah kacamatamu bisa kembali utuh? Tidak Bu, saya malah menjadi capek. Kacamata saya juga masih tetap rusak, malah makin menambah masalah baru. Nah, sekarang Bu Guru tanya sama Atika dan Aska, apakah kalian masih mengingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Masih Bu, kita harus saling menyayangi agar kelas kita menjadi harmonis. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Sekarang Aska, Atika, apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian? Iya Bu, kami siap. Atika, kira-kira apa yang kamu minta dari Aska agar masalah ini selesai? Tadinya saya mau meminta Aska untuk mengganti kacamata saya, tapi saya rasa tidak.
karena ini juga kecerobohan saya sendiri. Mungkin kacamata ini masih bisa diperbaiki. Nanti biar saya saja meminta ayah saya untuk memperbaikinya. Aska, aku meminta maaf ya, karena tadi sudah marah-marah ke kamu. Nah, Aska, Atika minta maaf ke kamu. Apakah kamu mau memaafkannya? Iya Bu, saya mau memaafkan Atika. Maafkan aku juga ya Ti, karena sudah membuat kacamatamu jadi rusak. Iya Kak, nggak apa-apa. Ini juga kecerobohanku karena telah meletakkan kacamata di kursi. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah benar-benar baikan kan? Iya Bu. Kalau begitu kami sudah boleh istirahat kan Bu? Tentu saja sudah boleh. Tetap saling menjaga persahabatan dan saling menyayangi ya. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska, siswa SD Negeri 4 Kutasari. Menurut saya, penyelesaian kasus tersebut sangat tepat karena fokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Siswa merasa nyaman dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kasus kedua, Yumna adalah seorang murid yang aktif dalam mengikuti setiap pelajaran. Namun hari ini dia terlihat malas-malasan. Ternyata dia sedang kesal dengan ibunya hingga membuatnya malas belajar. Berikut adalah skenario pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo Yumna, silakan duduk. Ya, Yumna, hari ini kamu sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa kamu Bu Guru panggil ke sini? Tidak Bu. Nah, gini Yumna, tadi di dalam kelas ibu itu melihat kamu tidak seperti biasanya. Biasanya kamu itu kan aktif dalam mengikuti pelajaran. Tapi tadi Bu Guru lihat kamu lesu, malas. Kamu ada masalah? Iya Bu, saya sedang kesal. Loh, kamu kesal sama siapa? Saya kesal sama ibuku. Saya minta dibelikan HP tapi tidak dibelikan. Ibu bilang ibu nggak punya uang. Saya jadi malas sekolah. Oh begitu. Terus kamu bilang kamu kan malas sekolah. Kamu malas belajar. Kenapa kamu masih tetap berangkat ke sekolah? Saya takut nanti saya tidak dapat mengikuti pelajaran. Oh berarti kamu masih memiliki rasa tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Dan meskipun kamu masih punya rasa malas untuk sekolah, malas untuk belajar, tapi kamu tetap berangkat ke sekolah. Iya Bu, saya takut nilai-nilai saya turun. Sekarang ibu boleh tanya, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Jika kamu masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Kesepakatan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar Bu. Oh ya, apa dengan kamu malas belajar, dengan kamu malas sekolah, apakah nantinya ibumu akan membelikan HP untukmu? Tidak Bu, saya malah tidak dapat materi pelajaran hari ini Bu, dan saya rugi. Nah, kira-kira dari situ kamu bisa tidak mencari solusi lain selain kamu malas belajar? Saya akan terus semangat belajar. Nanti sepulang sekolah saya akan meminta maaf kepada orang tua saya, dan saya akan menabung dan bersabar agar bisa memiliki HP sendiri. Nah, gitu dong. Tetap semangat untuk belajar dan menjadi anak baik ya. Terima kasih ya Bu. Ya, kalau begitu sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna, siswi kelas 5 SDN 4 Kutasari. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya dan tidak merasa disalahkan, serta mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, untuk tadi materi untuk yang ketiga, tadi yang sikap positif sudah.
Terus kesepakatan sudah. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Yang tadi permasalahannya sangat banyak sekali yang sering kita hadapi. Jadi contoh-contoh tadi semoga bermanfaat buat saya juga dan juga teman-teman juga agar mendapat tambah solusi dari apa yang kita hadapi di sekolah dengan peserta didik kita. Untuk materi selanjutnya karena kita hanya 3 saja sampai dengan segitiga restitusi ya, dari pemaparan dari yang pertama dapat disimpulkan bahwa penerapan budaya positif di sekolah antara lain melalui disiplin positif, meningkatkan karakter dan disiplin murid atau peserta didik, keyakinan kelas, kesepakatan bersama sebagai pengingat dalam berdisiplin, dan segitiga restitusi, penyelesaian peserta didik atau murid bermasalah dengan cara yang baik. Sekian dulu dari saya. Saya mohon maaf tadi ada sedikit materi saya yang tidak bisa tersampaikan secara penuh karena ada kesalahan teknis tadi. Yang pertama, terima kasih Bu Nurul atas bantuannya juga. Ini laptop 2 saya buat ngakses PowerPoint kalau tidak bisa semua ini. Dah untuk waktu dan acara saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Moderator. Silahkan. Bu Moderator terpental, Pak. Saya izin menyampaikan sedikit ya Bapak Ibu semua untuk sertifikat yang nanti akan saya share linknya. Kalau tidak masuk di inbox nanti silakan dicek di spam, gitu nggih. Dan nanti jika masih ada kendala bisa japri saya, nanti akan saya kirimkan. Terima kasih. Monggo Bu Moderator. Maaf, Bapak Ibu guru, ini tadi listriknya sempat jeblek, jadi langsung terpental. Halo?
Ya Mbak, silakan. Sudah terdengar, monggo. Ini ya, terima kasih. Sangat besar yang telah disampaikan, sangat komplit dan bermanfaat sekali. Tadi Pak David sudah menjelaskan tentang macam-macam budaya positif. Ada 3 hal yang dibahas di sini, disiplin positif, keyakinan kelas, dan 3 restitusi. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab Bapak Ibu guru hebat, yang mau bertanya silahkan bisa menuliskan di kolom chat maupun raise hand ya. Nanti saya panggil dan dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada Pak David. Monggo, adakah pertanyaan? Atau mungkin tidak pertanyaan, tetapi seperti diskusi atau mungkin bisa menceritakan pengalamannya menerapkan budaya positif ini di sekolahnya sehingga bisa saling berbagi begitu, Bapak Ibu. Monggo. Adakah pertanyaan? Ayo Bapak Ibu guru, tetap on kamera nggih? Atau kita harusnya bisa saling berbagi di sini, misalkan menceritakan pengalaman-pengalaman masing-masing di sekolah masing-masing? Sampai saat ini saya cek di kolom chat belum ada pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa memberi masukan atau mengharap sebuah harapan untuk sebuah perkembangan, Mbak. Bu. Halo. Halo. Ya. Ya. Tadi di sini kan Pak David sangat tadi mungkin ada yang bisa memberikan gambaran pelaksanaan nyata di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu guru. Ya, mungkin saya tidak akan bertanya, tapi memberi ini Pak Anwar nih. Masukan. Karena pada dasarnya budaya positif itu tidak hanya dilatihkan atau dididikkan di lingkungan sekolah saja, tanpa kita melupakan bahwa anak-anak didik kita itu berasal dari sebuah keluarga. Maka tidak ada salahnya bila para Bapak Ibu guru mengadakan komunikasi dengan para orang tua wali murid dalam rangka untuk menindaklanjuti budaya positif yang telah ditanamkan di lingkungan sekolah. Karena tidak akan mungkin berhasil sebuah pendidikan penanaman budaya positif itu hanya dilakukan oleh seorang guru. Tentang mekanismenya atau formatnya, harapan saya itu nanti ada sehingga bisa terjalin secara berkesinambungan antara orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah di dalam menanamkan budaya positif, karakter-karakter baik untuk siswa-siswi kita, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus mempunyai karakter yang baik demi kemajuan, kedamaian, kesuksesan negara tercinta kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mo Anwar atas
apa pendapatnya ya Pak? Apa perlu tanggapan dari Bapak David? Monggo Bapak Ya, David menanggapi. saya sangat setuju dari Bapak Anwar karena lingkungan yang utama itu adalah lingkungan keluarga. Ya, jadi saya sangat setuju. Ini tadi adalah penyampaian secara keilmuan, Bapak. Jadi saya lebih setuju lagi itu memang kita harus berkomunikasi dan kita di sekolah hanya berapa jam. Jadi memang peran keluarga sangat utama. Sangat utama. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Ridwan bisa menambahkan Ya, raise hand-nya tidak usah diangkat sekalian langsung. Salah nyumbang Pak. Oke, monggo Pak Ridwan. Waktu saya berikan kepada Pak Ridwan. Sebentar, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya tidak bertanya, hanya sama seperti Pak Moh Anwar ya, menambahkan keterkaitannya dengan apa itu disiplin positif tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak David. Sebentar, pakai headset dulu. Sabun terdengar suara saya? Sudah. Oke. Ya, berkaitan dengan disiplin positif itu pada intinya adalah perubahan terutama untuk tingkah laku anak, di mana dengan adanya disiplin positif itu tujuannya agar bisa meningkatkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang model pembelajaran yang dulu-dulu itu kebanyakan hanya dengan ya katakanlah banyak guru hanya langsung memarahi anak atau gimana. Disiplin positif ini diambil dengan cara salah satunya adalah kita sebagai pendidik, kita sebagai guru harus memberi contoh kepada siswa kita dulu. Kita tidak akan mungkin menyuruh orang kalau kita saja masih kurang kan gitu. Nah, karena itu benar tadi Pak Muhammad Anwar mengatakan dari lingkungan keluarga, karena menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara, di mana siswa itu memiliki dua kodrat alam dan kodrat kodrat alami dan kodrat alam. Kalau alami itulah dari dirinya, bagaimana dirinya, karakternya, bakat, potensi dan lain-lain tentang si peserta didik. Sedangkan kodrat alamnya itu adalah lingkungan sekitarnya. Anak itu terbentuk bagaimana karakternya, bagaimana perilakunya, lingkungan sekitarnya sangat berpengaruh. Pak David juga mengatakan anak bertemu dengan kita di sekolah itu hanya berapa jam, selebihnya yang sangat menentukan karakter anak itu adalah lingkungan sekitar. Ya, sedangkan di sekolah kita hanya beberapa jam dan itu kewajiban guru untuk setidaknya kita merubah tingkah laku, semoga karakternya menjadi baik melalui disiplin positif. Sedangkan restitusi tadi adalah merubah paradigma yang dulu sering kita kadang kenal guru yang galak, guru yang suka marah-marah. Lah dengan adanya restitusi itu tadi akan mengubah mindset bahwa menangani anak yang bermasalah tidak harus dengan kita marah-marah atau kita biasanya kadang ayo kita bawa ke kantor. Nah, setelah itu anak di situ malah yang saya pernah lihat, kalau anak dibawa ke kantor itu semakin down dan dia nanti tidak berubah, malah dia akan menyimpan dendam. Karena itu selesaikan secara sendiri antara guru dan murid dengan cara yang baik. Dengan begitu anak pasti akan lebih tersentuh hatinya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan atas tanggapan di sini, atas pendapatnya ya. Pak David mau memberikan komentarnya? Ya, saya juga sangat setuju tentang Pak Ridwan tadi.
masih banyak memang anak yang ketika melakukan kesalahan memang itu agak bahasanya dibawa ke kantor lah. Ya, itu memang sering terjadi. Ya, dengan adanya ini memang sangat memberikan dengan adanya keilmuan restitusi segitiga ini memberikan situasi atau gambaran pengetahuan yang bahasanya memanusiakan manusia lah. Begitulah. Lebih ke humanis lah. Gitu. Ya, saya sangat setuju. Terima kasih Pak Ridwan atas masukannya dan juga pemahamannya. Ya, saya kembalikan lagi Bu moderator. Bisa foto juga bisa bersama. Sudah saatnya. Sebentar Pak. Terima kasih atas materi dan atas pendapat-pendapatnya para peserta. Oke, karena terbatasnya waktu sesi tanya jawab ini saya tutup Bapak Ibu Guru. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pak David telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini, sehingga kita nanti bisa menerapkan ke sekolah masing-masing, Bapak. Tadi videonya juga sangat komplit sehingga kita paham betul contoh-contoh dari budaya positif apa saja. Untuk sesi selanjutnya, untuk acara selanjutnya kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Untuk sesi foto ini harap para peserta untuk menyalakan kamera masing-masing. Monggo, ini masih pada off kameranya. Oke, sudah siap semuanya? Kita ambil foto bersama-sama. Silakan Bapak Ibu mengekspresikan diri secara sebaik-baiknya. Kita coba bagaimana gerakannya. Atau begini kita bareng-bareng. Oke, sudah siap untuk diambil gambarnya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ini, oke. Salam padi. Yes, siap sekali lagi guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun guys, sudah banyak foto ini yang diambil. Oke. Sampailah kita ini saya tidak perlu menjelaskan lagi ya karena waktunya sudah sangat pas, lebih dari jam 12.30. Sampailah kita di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali nanti link akan dibagikan di grup. Jangan lupa untuk diisi sesuai dengan nama dan sekolah masing-masing. Pastikan penulisan link absen dengan benar. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak narasumber kita, Bapak David Indrianto SPD, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus Kombel yang telah mendukung terlaksananya webinar pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar yang sangat semangat dalam mengikuti webinar hari ini. Saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama memandu acara webinar ini saya banyak kekurangannya. Marilah kita tutup acara webinar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.